Oke, langsung aja teman-teman. Ini dia berita yang selalu kita tunggu-tunggu. Akhirnya here we go. Bryan Mbeumo resmi menjadi pemain baru Manchester United. Luar biasa, luar biasa. Setelah hampir 2 bulan proses negosiasi yang tak kunjung usai dan cenderung lama, akhirnya Bryan Mbeumo resmi menjadi pemain baru Manchester United. Aku mangan sate sampai gopo iki lur, gara-gara ono berita baru ini bener-bener nggak nyangka akhirnya penantian lama kita terbayarkan gitu loh. Bagaimana tidak, proses negosiasi yang sangat lama, bahkan ini tawaran ketiga Manchester United yang pada akhirnya bisa meluluhkan pihak Brentford untuk melepas Bryan Mbeumo. Ya, tawaran ketiga Manchester United untuk mendatangkan Bryan Mbeumo sebesar 65 juta pound sterling plus 6 juta pound sterling untuk add-ons dengan total 71 juta yang dibayar sebanyak 4 kali angsuran. Waduh, dicicil ya. Kalau 4 kali angsuran kan paling tidak apa ya? Kalau 4 kali angsuran kan kurang lebih sekitar 20 sampai 25 lah setiap bursa transfer. Tapi menurutku ini salah satu keputusan yang sangat bagus bagi pihak manajemen karena tidak mau diperdaya oleh klub lain, terutama sesama klub IPL. Dan keputusan ini merupakan keputusan yang sangat bagus bagi Manchester United dengan mendatangkan Bryan Mbeumo karena secara kualitas tentu teman-teman sudah tahu semua di musim kemarin dia memberikan kontribusi 20 gol dan 7 assist bersama Brentford. Tentu dibandingkan pemain-pemain lainnya yang sedang panas di bursa transfer seperti Noni Madueke, Anthony Elanga itu berbeda jauh. Bryan Mbeumo jauh di atas mereka semua. Makanya 71 juta untuk mendatangkan Bryan Mbeumo menurutku masih harga yang layak. Karena secara kualitas dan konsistensi tiap musimnya itu masih tetap terjaga. Dan Bryan Mbeumo akan bersama Manchester United dengan kontrak selama 5 tahun dan opsi perpanjangan 1 tahun. Ya, hampir sama dengan Matheus Cunha. Jadi ini merupakan pembelian ketiga bagi Manchester United di bursa transfer musim panas ini, karena yang pertama dari musim kemarin sudah ada Diego Leon, terus yang kedua ada Matheus Cunha, dan yang ketiga ini ada Bryan Mbeumo. Akhirnya lini serang Manchester United untuk mengarungi musim depan ada lebih banyak harapan ya teman-teman ya. Sudah ada Matheus Cunha, sudah ada Bryan Mbeumo, terus Ahmad juga bisa ditaruh di lini serang, terus ada Bruno Fernandes ya. Dengan selesainya proses negosiasi dari Bryan Mbeumo ini tidak terhenti di sini teman-teman. Proses aktivitas Manchester United di bursa transfer masih banyak tugas yang belum terselesaikan, terutama dalam hal menjual pemain ya. Ini masih kebawa suasananya teman-teman ya, karena ibaratnya kayak kita menantikan hal yang sangat lama tapi pada akhirnya bisa terwujud itu, wah, senangnya bukan main teman-teman ya. Tiba-tiba rasanya itu ketika kesepakatan Bryan Mbeumo tercapai ini kayak dosa-dosa Manchester United di musim kemarin itu tiba-tiba hilang teman-teman, tiba-tiba lupa aja gitu, kayak langsung optimis aja gitu, musim depan masih bisa bersaing di 6 besar lah, 6 besar masih bisa lah, masih ada optimisme dari aku pribadi. Tapi kalau 4 besar rasa-rasanya masih terlalu sulit ya. Nah, setelah selesai dengan proses kedatangan Bryan Mbeumo, harapannya di tur pramusim Amerika besok dia akan dilibatkan dan segera beradaptasi dengan skuad Manchester United. Lalu dari manajemen klub akan beralih fokus untuk mendatangkan striker baru.
Harapannya sih seperti itu. Ya, nggak langsung mendatangkan striker, nggak apa-apa. Mungkin masih negosiasi tahap awal, itu juga nggak masalah. Sembari menjual beberapa pemain yang tidak masuk ke dalam skema Amorim. Dan ini sebetulnya sudah apa ya? Kalau teman-teman ingat ya di video-video sebelumnya, kita kan memang harus bersabar. Ini masa transisi ya di era kepemilikan Ineos ini, dan pada akhirnya selesainya kesepakatan Bryan Mbumo itu membuktikan bahwasanya manajemen di balik layar tetap bekerja dengan serius, dan kita sebagai fans akhirnya lega bisa mempercayakan masa depan Manchester United di tangan Ineos dan di bawah kepelatihan Ruben Amorim, sembari membangun ulang skuad yang sesuai dengan skema Amorim. Kita sebagai fans harus tetap percaya bahwasanya yang dilakukan oleh semua orang yang terlibat di dalam internal Manchester United tentu ini untuk masa depan klub, tentu ini untuk kebaikan jangka panjang, untuk kemajuan, untuk mengejar prestasi dan meraih trofi di musim-musim mendatang. Tapi aduh, ya memang video ini dikhususkan sebagai apa ya, bacaan kecil-kecilan lah, syukuran kecil-kecilan. Ya syukurannya tadi aku sudah makan sate ya sebelum video ini. jadi paling tidak di bursa transfer musim panas ini memang pergerakannya nggak cepat, nggak tas, tapi benar-benar sesuai dengan plan, sesuai dengan rencana yang sudah disusun oleh internal manajemen klub. Dan menurutku dengan metode seperti ini lebih bagus dibandingkan dengan hanya membeli pemain yang lebih memprioritaskan sisi komersil dibandingkan sisi prestasi dan kebutuhan pelatih. Mungkin nggak banyak ya untuk video kali ini, karena sejujurnya ini hanya dibuat sebagai rasa syukur kita sebagai fans. Nggak tahu kenapa ya, Manchester United kalau di hari Jumat itu selalu ada aja berkahnya teman-teman. Memang Mubarak United ini selalu membawa keberkahan tersendiri gitu loh. Nggak pas pertandingan, nggak pas ada berita baru, itu di hari Jumat selalu membawa keberuntungan bagi Manchester United. Oke, mungkin itu dulu teman-teman ya, curahan hati di video kali ini. Kalau teman-teman ada opini lain atau ada kebahagiaan lain, bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Kita bisa tersenyum bersama sebagai sesama fans Manchester United. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.